Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentu di masih seputaran cerita-cerita atau diskusi tentang ilmu hukum. Nah, saya akan lanjutkan cerita saya tentang perjanjian internasional. Pada bagian kali ini, teman-teman sekalian, saya akan cerita tentang subjek perjanjian internasional. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di teks-textbook yang bisa Anda cari dimanapun, subjek perjanjian internasional itu tidak terlepas dari subjek hukum internasional itu sendiri. Nah, subjek hukum internasional ini adalah sesungguhnya pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional atau perjanjian internasional itu sendiri. Di antara sekian banyak subjek hukum internasional yang semula sebenarnya hanya negara yang menjadi subjek dari perjanjian internasional. Dalam perkembangannya kemudian setelah Perang Dunia Kedua di abad ke-20 itu, atau dekade-dekade awal abad ke-20, subjek hukum atau subjek perjanjian internasional kemudian diperluas lagi menjadi organisasi internasional. Nah, organisasi internasional kemudian dimungkinkan menjadi subjek perjanjian internasional sepanjang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut berkaitan dengan masalah masyarakat dan hukum internasional. Tentunya kalau domain pembahasan perjanjian internasional berkaitan dengan kesehatan misalnya, oleh karena itu organisasi internasional yang ikut terlibat adalah organisasi internasional di bidang kesehatan. Demikian pula di bidang keamanan, demikian pula di bidang perekonomian dan lain-lain, perdagangan dan lain-lain. Nah, tidak seperti negara dan organisasi internasional, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua subjek hukum internasional itu menjadi subjek perjanjian internasional. Nah, paling tidak ada 7 yang bisa menjadi subjek perjanjian internasional. Ada negara bagian, tahta suci atau Vatikan, ada wilayah perwalian, ada organisasi internasional, ada kelompok yang sedang berperang atau kaum berlisensi, kemudian ada bangsa yang sedang memperjuangkan haknya. Jadi subjek perjanjian internasional seputar 7 hal ini. Saya lanjutkan saudara-saudara sekalian bahwa subjek perjanjian internasional yang pertama itu negara. Nah, kalau Anda baca misalnya di beberapa textbook termasuk di bukunya Iwayan Partiana, di sana dikatakan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki kuasa penuh atau kemampuan penuh, atau biasa disilahkan sebagai full capacity untuk mengadakan atau duduk sebagai pihak dalam setiap perjanjian internasional, entah itu dia perjanjian internasional yang bilateral maupun multilateral. Nah, hak negara sebagai subjek hukum internasional itu merupakan atribut sebenarnya dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara-negara netral atau negara-negara non-blok misalnya tidak boleh mengadakan perjanjian yang bersifat politis atau pertahanan dan keamanan dengan salah satu negara yang bertentangan. Nah, kalau Anda lacak secara sejarah, ini pernah terjadi misalnya di tahun-tahun 60-an ketika Indonesia tidak memihak antara blok barat ataupun blok timur. Jadi ketika dia menjadi negara non-blok, dia tidak boleh memihak atau melakukan perjanjian internasional dengan salah satu negara yang sedang bersengketa atau sedang berperang. Kira-kira demikianlah. Yang kedua, negara bagian. Negara bagian itu bisa menjadi subjek dari perjanjian internasional. Syaratnya adalah ketika konstitusi negaranya menghendaki yang demikian. Kan negara bagian ini kan adalah model negara negara serikat. Ketika misalnya
hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan dengan negara lain kemudian diberikan atau di kewenangan tersebut diberikan kepada negara bagian, maka negara bagian tersebut bisa melakukan perjanjian internasional dengan negara lain. Tapi ada negara-negara misalnya Australia, Malaysia dengan Amerika Serikat, urusan berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan negara lain itu menjadi urusan negara federal. Nah, sedangkan negara-negara yang memungkinkan sebenarnya negara bagiannya untuk melakukan perjanjian internasional itu seperti Uni Soviet dan Swiss. Nah, kewenangan negara ini tergantung dengan konstitusi negara federalnya. Kira-kira demikian. Subjek perjanjian internasional yang ketiga yaitu tahta suci atau Vatikan. Meskipun sebenarnya tahta suci atau Vatikan ini bukan negara dalam pengertian sebagaimana negara yang Anda pahami pada saat ini sebenarnya, tapi kedudukannya disamakan sebagai sebuah negara. Nah, tahta suci atau Vatikan ini dapat membuka hubungan diplomatik dengan negara maupun organisasi internasional. Nah, itulah yang kemudian membawa tahta suci dan atau Vatikan ini dikatakan sebagai salah satu subjek dari perjanjian internasional, karena memang tahta suci dan Vatikan ini banyak sekali membuka hubungan diplomatik dengan beberapa negara, khususnya negara-negara yang didominasi oleh penganut Katolik. Kemudian wilayah perwalian. Wilayah perwalian ini sebenarnya wilayah yang semula merupakan wilayah jajahan dari negara-negara kolonial atau penjajah yang kalah dalam perang. Nah, meskipun belum merdeka sebenarnya, wilayah perwalian itu mendapat hak dan kewajiban internasional termasuk di dalamnya sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, wilayah perwalian dikatakan dapat menjadi subjek dari perjanjian internasional. Kemudian yang selanjutnya organisasi internasional. Saya kira saya sudah jelaskan tadi bahwa organisasi internasional itu bisa menjadi subjek dari perjanjian internasional. Meskipun anggota organisasi internasional itu adalah negara, tapi kedudukan organisasi internasional sesungguhnya setara dengan negara. Ataupun dia juga bukan di atas negara sebenarnya organisasi internasional. Jadi itu yang harus dipahami bahwa PBB, WHO, dan lain-lain itu sebenarnya dia posisinya setara dengan negara tapi bukan di atas negara. Oke, saya lanjutkan penjelasan saya terkait dengan organisasi internasional. Seperti yang saya katakan tadi bahwa organisasi internasional itu, saudara-saudara sekalian, dia posisinya setara dengan negara, tidak di atas oleh negara. Tapi yang perlu dipahami bahwa organisasi internasional itu tidak dapat disamakan dengan negara karena sesungguhnya dia tidak memiliki kedaulatan layaknya negara sebenarnya. Nah, hak kekuasaan dan kewenangan organisasi internasional itu terbatas pada ruang lingkup kegiatan organisasi itu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kegiatan organisasinya berkaitan dengan kesehatan, maka dia hanya terbatas dengan aktivitas kesehatan saja sebenarnya. Ketika misalnya dia kegiatan organisasinya hanya terbatas pada organisasi perburuhan, maka organisasi itu hanya terbatas kegiatannya pada organisasi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana mengembangkan hak-hak ketenagakerjaan dan lain-lain. Kira-kira demikian. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya yang bisa menjadi pihak dalam perjanjian internasional atau subjek perjanjian internasional yaitu adalah kelompok yang sedang berperang atau sering disebut kaum beligensi. Nah, patut dipahami bahwa kelompok yang berperang ini tidak serta-merta kemudian dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional.
sebagai contoh misalnya di sana diberikan kriteria yang rigid, apa sih sebenarnya yang mendasari kelompok yang sedang berperang itu bisa menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Yang pertama yaitu kriterianya pertempurannya itu atau perangnya itu berlangsung dan mencapai tingkat yang seolah-olah terjadi perang yang sebenarnya. Jadi eskalasinya itu sudah sangat besar. Yang kedua, masifnya peperangan itu sehingga membuat negara-negara lain tidak mungkin hanya berdiri di luar saja. Jadi saking masifnya itu bahwa negara yang di luar itu sudah tidak boleh membiarkan terjadinya perang tersebut. Biasanya kemudian diinisiasi dilakukan perundingan-perundingan yang ujungnya biasanya lahirkan perjanjian internasional. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu peperangan yang mengganggu keamanan dan ketertiban negara tetangga. Ketika misalnya aktivitas peperangan atau pertempuran itu mengganggu negara tetangga, maka pada saat itu sebenarnya dia bisa menjadi pihak dari perjanjian internasional. Yang keempat yaitu mengganggu kawasan laut dan kepentingan perekonomian negara lain. Yang kelima yaitu salah satu atau kedua pihak dibantu oleh negara lain. Ada campur tangan asing di pertempuran atau peperangan tersebut. Kemudian dimensi kemanusiaannya sangat besar. Kira-kira itu parameter yang harus dipenuhi. Nah, yang selanjutnya yaitu bangsa yang sedang memperjuangkan haknya. Dalam hal memperjuangkan haknya teman-teman sekalian, negara-negara yang sudah ada dan sudah mengakui kepribadian internasionalnya secara mandiri, khususnya negara yang bersimpati. Jadi ada negara-negara yang bersimpati dan diakui eksistensi bangsa tersebut yang sedang memperjuangkan haknya. Nah, oleh karena itu negara-negara tersebut bersedia mengadakan perjanjian internasional dalam kedudukan yang sama atau derajat yang sama dengan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya. Contoh yang paling konkret sebenarnya saudara-saudara sekalian adalah Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, ini adalah contoh bangsa yang sedang memperjuangkan haknya. Atau misalnya Southwest Africa People's Organization. Ada pihak-pihak yang kemudian bersimpati dan memang bangsa tersebut dirasa penting untuk dijadikan pihak dalam perjanjian internasional atau dijadikan sebagai subjek perjanjian internasional. Itulah tadi ketujuh subjek perjanjian internasional. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, sertakan di kolom komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bye-bye.